Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Asep Aziz SST FT, fisioterapis Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Yang kami hormati Bapak Muhammad Arif Al-Arda SPD MED PhD, dosen Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya, Ibu Tri Setio, atlet atletik Puslada Jawa Timur, yang kami hormati segenap panitia webinar Kinetic X dan seluruh hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak syafaatnya kita tunggu di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Kami ucapkan selamat datang di acara webinar Kinetic X for Science and Body Performance dengan tema The Biomechanics and Injury Prevention in Running. Perkenalkan, saya Nurul Hikam Arifah selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga photo session, yang keempat pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab, yang kelima yaitu launching workshop Kinetic X, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan didampingi oleh Bapak Awang Firmansyah SR MKes. Halo, selamat pagi Bapak, apakah sudah terhubung? Halo, selamat pagi Mbak Ika, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana kabar Bapak Awang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sepertinya Bapak Awang sudah sangat semangat ya, karena antusias peserta dari awal pendaftaran sudah sangat banyak sekali nih Bapak. Iya, betul sekali. Ini sudah kedatangan narasumbernya juga. Baik, mungkin agar tidak memperpanjang waktu lagi untuk pemaparan materi, bisa
dimulai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Masih bertemu lagi dengan saya Awang Firmansyah dalam kegiatan webinar Kinetic X tentang running performance. Kita sudah kedatangan narasumber yang pertama, yaitu Mas Arda. Mas Arda, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Awang. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, saya akan coba jelaskan profil dari Mas Arda sendiri. Beliau adalah seorang pengajar dan praktisi pengajar di Universitas Negeri Surabaya, serta ahli biomekanika di KONI Jatim, dan sekarang membantu dalam kegiatan-kegiatan universitas khususnya di rektorat. Hari ini beliau khusus meluangkan waktu untuk berbagi kegiatan terkait biomekanika di lari, dan saat ini beliau juga sedang melanjutkan studi S3 di National Donghua University. Nanti bisa diceritakan juga Mas Arda terkait dengan teman-teman yang menggeluti tentang biomekanika ini. Dengan penelitian tentang Achilles tendon ya Mas? Ya, luar biasa sekali. Oke. Semakin saya bercerita banyak tentang Mas Arda, itu akan mereduksi kehebatannya, maka dari itu langsung aja kita saksikan materi yang pertama dari Mas Arda. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mas Awang. Saya mau izin share screen, nggih? Iya, silahkan. Apakah layar saya terlihat, Mas Awang? Ya, terlihat. Waktu 30 menit ya, Mas. Itu sesi tanya jawab. Ya, baik, terima kasih Mas Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Sekali lagi terima kasih Mbak Nurul dan Mas Awang, moderator yang luar biasa, dan yang kami hormati ada pemateri-pemateri yang hebat, ada Mas Asep Otot ya, nama kerennya kalau di IG saya ngikuti, kemudian juga ada Mbak Tri, dan juga ada segenap panitia yang luar biasa, khususnya teman-teman kinetik dan yang pada pagi hari ini bekerja sama dengan Pokari begitu ya. Senang sekali rasanya pagi ini saya bisa berada di forum ini untuk sama-sama belajar gitu ya, atau sharing atau diskusi terkait dengan running, dan ini adalah topik sharing kita atau topik sharing yang saya bawakan, yaitu adalah biomekanik in running. Dan untuk yang belum kenal, seperti tadi dikenalkan Mas Awang, saya Arda dari UNESA, dan mungkin beberapa profil sudah disampaikan, jadi mungkin bisa langsung saya skip ya, karena 30 menit. Nanti PPT-nya bisa di-share oleh Mas Awang. Ya, jadi kalau kita kembali ke topik diskusi, yaitu biomekanika, mungkin kita sudah familiar dengan biomekanika, tetapi bagi yang belum, mungkin mempunyai beberapa persepsi, yaitu biomekanika. Apa itu biomekanika? Mungkin pengalaman kita di SMA dulu related, kalau pelajaran fisika, misalnya seseorang berlari jarak 100 meter ditempuh dalam 10 detik, maka berapa kecepatannya gitu ya. Nah, mungkin kira-kira itu gambaran sederhana untuk biomekanika, tetapi secara umum dan spesifik, hari ini kita akan coba bahas dan kupas terusnya dalam running. Kita mulai dulu dari definisinya. Biomekanika adalah ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerakan tubuh manusia untuk meningkatkan performa dan mencegah terjadinya cedera. Jadi di sini ada dua komponen ya, mekanika gerakan dan tubuh manusia. Jadi mekanika gerakan ini kerap kaitannya nanti dengan ilmu fisika, fisika dan juga tubuh manusia berkaitan dengan fisiologi ataupun anatomi. Nah, tujuannya apa? Ada dua, meningkatkan performa dan mencegah terjadinya cedera. Nah, kita kupas satu-satu mulai dari aspek yang pertama dulu, yaitu tubuh manusia. Jadi mungkin nanti akan berkaitan banyak dengan muscular system atau nama-nama otot yang berkaitan dengan gerakan yang sedang dikaji. Selanjutnya juga berkaitan dengan sistem tulang dan mekanisme gerak, sendi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan mekanika gerakan, kalau mungkin yang pertama kita coba bahas, yaitu adalah bidang gerak. Nah, ini mungkin yang
teman-teman dari sport science atau yang sudah terbiasa dengan biomekanika pasti sudah tahu ya, yaitu adalah bidang gerak, di mana bidang gerak itu dibagi menjadi 3 secara sederhana, yaitu sagittal. Jadi kalau sagittal itu kita melihat seseorang itu dibagi menjadi 2, kanan kiri sama bidangnya. Kemudian ada juga frontal, yaitu adalah depan dan belakang itu adalah sama, begitu juga dengan transversal, atas dan bawah sama. Nah, sehingga kalau kita melihat dari bidang gerak tersebut, maka gerakan-gerakan tertentu itu bisa kita amati dengan menggunakan bidang gerak. Misalnya di sagittal, kita bisa melihat arm flexion, extension, dan juga mungkin leg dan juga knee ya, knee extension flexion. Nah, ini juga ada di bidang frontal, jadi kita bisa melihat ada arm adduction, abduction, kemudian juga ada wrist abduction, adduction, dan juga ada leg abduction, adduction. Nah, mungkin di sagittal, transversal, mungkin kita juga bisa melihat adanya spinal rotation ya, atau perputaran di persendian untuk tulang belakang. Nah, selanjutnya mekanika gerakan, kita mungkin juga sudah belajar terkait dengan tuas. Nah, kenapa tuas ini penting, konsep tuas ini penting? Karena di situ ada keuntungan mekanis. Artinya apa? Kalau mungkin kita dulu di sekolah belajar tuas misalnya tipe 1, dengan beban 100 kilo, kita bisa menaruh benda di sini 50 kilo supaya seimbang. Jadi tidak harus sama 100 kilo. Karena apa? Karena ada keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis ini didapat dari perbandingan antara beban dan juga kuasa berbanding dengan lengan kuasa di sini berbanding dengan lengan beban. Nah, sehingga kita bisa menyeimbangkan beban dan kuasa atau gaya yang diberikan meskipun tidak seimbang dengan memodifikasi ya jarak lengan kuasa dan lengan beban. Nah, ini penerapannya dalam konteks kita hari ini, yaitu running misalnya. Mungkin kita berpikir apakah posisi kepala dalam running ketika menunduk dan juga mendengak ya atau melihat ke atas itu ada perbedaan. Nah, secara teori tuas, mekanika gerakan tuas, maka di situ bisa dikaji bahwa ketika seseorang itu menunduk, maka titik tumpunya ada di persendian antara pangkal leher atas dengan tengkorak. Nah, sedangkan bebannya atau load-nya adalah berat kepala yang diseimbangkan dengan gaya dari otot leher. Nah, ini kira-kira berpengaruh enggak nanti ketika kita running? Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, begitu juga dengan tuas tipe 2. Ketika seseorang misalnya running dengan menggunakan ujung kaki depan ya, ketika untuk landing ataupun untuk mendarat, maka di situ terjadi tuas tipe 2 yang mana ditandai dengan titik beban atau titik beban berada di antara titik tumpu dan juga kuasa. Nah, ini. Jadi beban tubuh kita itu memang berada di atas, tapi gaya berat itu kan selalu mengarah ke bawah. Ketika tumpuan kita itu ada di forefoot atau di kaki bagian depan, maka terjadilah tuas tipe 2, yaitu otot gastrocnemius mengangkat ke atas untuk membantu kita bisa akselerasi. Nah, berbeda misalnya ketika kita mendaratnya itu di kaki bagian belakang ya, atau kaki bagian semuanya. Nah, ini akan berbeda. Nah, nanti akan kita bahas secara lebih detail. Nah, selanjutnya begitu juga dengan contoh tuas tipe 3, yaitu adalah gaya berada di antara beban dan juga beban dan juga titik tumpu. Nah, gaya atau kuasa ini, misalnya pada saat kita arm flexion extension ya, pada saat running, mungkin kita mengayunkan lengan kita, apakah yang baik itu mengayunkan full extension, atau mungkin masih ada bentuk flexionnya. Nah, karena apa? Karena dalam bentuk form tersebut,
kita bisa melihat peran daripada otot bicep ya atau upper arm membantu untuk terjadinya fleksi ekstensi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas dan akan kita perdalam lebih lanjut. Tetapi secara sederhana, fungsi dari tuas tersebut adalah yaitu terjadinya keuntungan mekanis, yang artinya kita bisa memodifikasi atau bisa membuat sebuah simulasi model latihan ataupun mekanika gerakan yang menguntungkan kita untuk menggunakan energi yang efisien untuk menghasilkan efek atau gaya yang besar. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah gaya berat. Jadi ini adalah sebuah contoh tubuh manusia. Jadi center of gravity atau center of mass pada gambar paling kanan layar yang ada anak panahnya. Jadi ketika tubuh kita itu dibagi menjadi 3 bidang yang tadi kita bahas di awal, frontal, sagittal, dan juga transversal, maka di situ ada pertemuan ya, ada pertemuan dari ketiga titik yang ditandai dengan huruf C ini atau center of gravity. Nah, ini apa? Jadi ini adalah titik berat tubuh manusia yang mana pada saat kita beraktivitas atau berolahraga, posisinya bisa berubah. Nah, kenapa berubah? Karena kita ingin menyeimbangkan atau membuat tubuh kita menjadi balance, tidak jatuh. Jadi sebagai contoh, misalnya di sini ada seseorang dengan berat 70 atau 80 kg, maka berat tubuh tersebut didistribusi ke berbagai bagian ya. Saya melihat ada seseorang yang menggunakan layar saya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan boleh ya Pak Awang ya, tapi tidak di layar. Dan untuk gaya berat tersebut dari 80 kg itu akan didistribusi ke masing-masing bagian tubuh. Nah, ketika kita misalnya melakukan squat atau melakukan gerakan lainnya, maka center of gravity kita ini akan mengikuti atau akan berpindah sesuai gerakan yang dilakukan. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah tubuh kita beradaptasi agar ketika melakukan gerakan tersebut kita tetap seimbang atau tidak jatuh ya. Bayangkan mungkin ketika kita pada saat posisi squat bagian belakang tubuh kita lebih ke belakang lebih banyak, maka akan tidak balance. Saya masih kehilangan kontrol ini, kehilangan kontrol untuk drawingnya. Oke, sebentar Mas Arda. Iya, Ada kendala? Sebentar, saya anukan dulu aja. Saya iris dulu aja. Atau saya stop share dulu ya. Oke, mohon maaf. Jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung disampaikan saja. Bisa terlihat Mas Awang? Bisa masuk ini. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan. Dan di fasilitas yang bisa kita gunakan untuk melihat secara presisi berapa beban atau berapa gaya, berapa power yang dihasilkan oleh masing-masing kaki, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di Kinetic. Ini bukan promosi, tetapi ini memang benar-benar ada dan bisa dimanfaatkan, gitu ya Pak Awang ya. Nah, tujuannya apa untuk kita melakukan assessment ini? Agar kita bisa mengetahui peak force atau gaya maksimal pada saat take off. Dan juga dari sini kita bisa menghitung peak power ya. Kalau hubungannya power dan force, di situ ada velocity atau kecepatan. Nah, langsung ke materi atau ke topik diskusi kita, biomekanika olahraga dalam running. Nah, mungkin kita akan berasumsi bahwa running itu sangat sederhana, jadi tidak perlu teknik khusus atau bahkan mungkin kalau orang awam melihat bahwa semua orang bisa berlari gitu ya. Berlari secara harfiah ataupun lari dari kenyataan. Nah, di sini mungkin kita akan melihat beberapa fakta dulu ya, apakah running itu sesimpel itu atau sesederhana itu. Kalau kita lihat fakta yang menunjukkan bahwa tahun 1912
world best record untuk 100 meter running itu di 10,8 detik. Dan 2009 kemarin ada Usain Bolt dengan 9,58 detik. Atau mungkin kalau kita di Indonesia ada Mas Suryo yang 10,17 dan Zuhri 10,15. Nah, ini waktu-waktu di dunia sprinter itu sangat penting, 0,1 atau 0,01 itu sangat signifikan. Tetapi apakah ini dipengaruhi semata-mata hanya karena manusia modern ini semakin cepat? Atau mungkin kita bisa melihat bahwa pada zaman dulu teknologi atau fasilitas untuk running itu masih terbatas. Nah, tetapi ternyata setelah dilakukan kajian ataupun dilakukan pendalaman, maka kita mempunyai tren. Jadi kita mempunyai tren bahwa rekor dunia ini akan semakin kecil ya waktunya, akan semakin tajam. Bahkan di 2025 nanti diperkirakan waktu sprinter untuk 100 meter itu bisa di antara 9,2 sampai 9,4 detik. Bayangkan. Nah, mungkin kalau yang bukan dari dunia atletik atau sprinter, beda 0,1 detik itu mungkin hanya seperti kita ngetok pintu ya, tok-tok gitu ya, tok-tok gitu. Nah, tetapi di dalam dunia sprinter ini sangat berarti. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ini terjadi? Nah, kembali lagi nanti kita akan bahas secara sains dan kita akan coba bahas terkait dengan apakah kita bisa memaksimalkan. Kalau ini kita yang dari olahraga rekreasi ya, atau running untuk hobi atau tujuan untuk menjaga kebugaran. Kita bergeser ke fakta yang selanjutnya. Running facts yang selanjutnya. Organ yang kita pakai dominan untuk lari itu memang lower extremity atau organ gerak bagian bawah, di mana di situ ada 26 tulang dan juga 45 otot yang berfungsi untuk menjaga tubuh kita dan mendukung supaya kita bisa berlari. Nah, tetapi yang menarik adalah di sini. Pada saat kita berlari, beban yang terjadi atau pada saat kita melakukan berjalan ataupun berlari, ada dua beban maksimal atau dua gaya yang maksimal terjadi, yaitu pada saat kita pertama kali impact dengan tanah dan sebelum kita take off. Nah, di situ waktunya kurang lebih 20 sampai 20 milisecond pada saat impact dan 70 milisecond sebelum take off. Nah, di situ terjadi beban atau gaya yang paling tinggi. Nah, seberapa banyak sih bebannya? Ternyata bebannya itu sampai dengan 2,2 sampai dengan 4,8 kali dari berat badan kita, tergantung dengan kecepatannya. Nah, tadi kalau Mas Salang sempat menyinggung terkait dengan penelitian tesis saya, yaitu Achilles tendon. Achilles tendon itu mampu menahan beban itu sampai dengan 12 kali tubuh kita. Nah, tetapi jangan salah, banyak sekali terjadi Achilles tendon rupture ya, atau cedera pada Achilles tendon itu bukan karena kita tidak kuat, tetapi mungkin karena eksplosivitas gerakan yang dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, dari fakta ini, jadi pada fakta ini mungkin kita melihat bahwa pada saat setelah impact itu terjadi berat beban pada second. Yang artinya apa? Jika maka misalnya saya dengan berat badan 75 kilo, lari sejauh 1 km,
maka total beban yang saya rasakan itu signifikan ya. Jadi mungkin kalau kita boleh hitung di sini, 75 kg kali 2,2, 165 kg. Itu per kali kita mendarat atau step. Nah, kalau 1 kilometer itu saya melakukannya dengan 1.200 langkah, maka beban total yang saya terima, beban total yang diakumulasikan itu ada sekitar 1.098 ton. Dan jika setiap langkah itu adalah 20 milisecond, maka di 1.200 langkah itu adalah 18 detik. 1 detik sama dengan 1.000 milisecond ya, atau satu detik setara dengan 1.000 milidetik gitu dalam terjemahan mungkin ya. Nah, lalu bagaimana misalnya contoh ekstrimnya? Jika mungkin saudara-saudara atau peserta yang di sini itu suka atau melakukan aktivitas lari, itu selama 30 tahun, dengan asumsi mungkin dalam seminggu kita latihan lari 10 km. Tinggal kita kalikan ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu kita lari sejauh 10 km, maka beban yang terjadi di dalam pergelangan kaki khususnya ya, atau pada saat kita force generating yang paling awal itu adalah di impact antara kaki dan ankle selanjutnya ke lower extremity lainnya, itu adalah sebesar 1.980 ton. Nah, ini tidak sekali impact ya, tetapi ini berulang-ulang sampai dengan beribu-ribu langkah gitu ya. Dan total waktu untuk terjadinya impact tersebut sampai dengan 180 detik selama seminggu. Lalu bagaimana jika itu dilakukan dalam setahun? Nah, tinggal dikalikan ya. Kalau setahun itu asumsinya ada 52 minggu, maka total bebannya atau force generating-nya itu sampai dengan 102.960 ton. Wah, banyak banget ini. Ini kalau misalnya yang ditonkan ini misalnya jagung atau beras, uangnya luar biasa ya. Dan total waktu yang terjadi dalam 1 tahun, total waktu gaya yang terjadi dalam 1 tahun itu sampai 156 menit. Nah, lalu bagaimana jika itu terjadi selama 30 tahun? Wah, ternyata selama 30 tahun itu bisa mencapai 3 juta lebih ton ya. Artinya apa? Jadi kalau kita berlari sejauh 10 km per minggu selama 30 tahun rutin, maka lower extremity kita atau organ gerak bagian bawah kita, khususnya ankle, itu akan menerima jumlah beban yang totalnya itu sampai dengan 3 juta lebih ton. Apakah ini berbahaya? Apakah ini baik? Apakah ini buruk? Nah, kita akan mengkaji secara biomekanika dan mungkin nanti di fisiologis akan dibantu oleh Mas Asep. Nah, tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa tubuh kita ini luar biasa. Jadi semakin kita gunakan maka akan semakin kuat, semakin terlatih ya. Tetapi yang perlu diwaspadai, meskipun tubuh kita itu mampu beradaptasi, kalau kita mampu menggunakan atau memahami mekanika gerakan yang benar, maka kita bisa meminimalisir risiko cedera tersebut. Nah, untuk itu kita akan coba bahas dalam lebih spesifik ya. Nah, di dalam running itu ada istilahnya kinetic chain atau rantai kinetik ya kalau dalam bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud rantai kinetik? Jadi gaya yang terjadi di ankle tadi itu tidak semata-mata diterima ankle atau kaki semuanya, tapi itu di generating naik ke atas ke lutut, naik ke hip atau pelvis, naik ke trunk atau torso, dan juga dipengaruhi oleh arm. Jadi semua bagian mempunyai andil. Jadi mempunyai andil supaya gerakan itu efisien.
atau kinetic change generating-nya itu terjadi efisien. Nah, bagaimana bisa efisien? Kan tadi running itu mudah ya, memang mudah, setiap orang bisa berlari, tetapi mungkin kalau kita perhatikan lebih spesifik dan kita berkomitmen untuk running dalam waktu yang lama, kita harus memperhatikan risiko-risiko tersebut. Nah, di sini ada running gait cycle-nya. Jadi secara umum, running gait cycle ini mengamati pola gerakan dalam satu langkah. Loh, dalam satu langkah saja ternyata ada 6 tahapan. Yang pertama apa? Initial contact. Jadi pada saat initial contact ini, kaki tumpuan baru saja menyentuh. Yang kedua adalah middle stance. Dan selanjutnya adalah two off. Jadi ini sudah mulai jinjit, persiapan untuk jangkah, gitu ya. Selanjutnya adalah mid swing. Mid swing itu kaki yang tadinya menapak bersiap-siap untuk melayang atau giayun. Kemudian diakhiri dengan inisial kontak kaki yang lainnya. Nah, sehingga pada saat kita berlari itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah stance phase pada saat kita berdiri di kaki tumpuan, dan juga swing phase pada saat kita tidak berada di kaki tumpuan, atau kalau dulu guru PJOK atau guru olahraga kita sering bilang lari dan juga jalan itu bedanya ada saat melayangnya. Nah, ini fase melayang atau swing phase. Kita coba cek satu-satu ya. Jadi pada saat kita mendarat atau di stance phase tadi, pada saat kita mendarat itu ada 3 kemungkinan posisi kaki kita. Yang pertama netral. Jadi pergelangan kaki ke ke tulang yang di atasnya netral, lurus. Sehingga secara anatomis akan seperti ini. Jadi tibia femur sampai dengan kaki bawah lurus. Nah, tetapi apa yang terjadi misalnya jika kita mendaratnya di posisi pronation ya. Jadi ada pronasi dan supinasi. Masih ingat ya, pronasi itu menutup, supinasi membuka. Kalau telapak tangan, pronasi itu menutup ke bawah, supinasi itu menengadah jalur duit. Nah, ketika pronasi 6-8 derajat saja, itu akan berpotensi menimbulkan valgus. Apa? Sebentar. Dan juga ketika kita terjadi posisi itu, maka otot-otot yang ada di lower extremity, khususnya di kaki bagian bawah, tibialis posterior, soleus, tibialis anterior, akan bekerja untuk lebih maksimal, lebih berat dibandingkan dengan posisi yang normal. 10 menit lagi ya Mas Arda. Oke, siap. Insya Allah cukup. Selanjutnya, mohon maaf. Selanjutnya pada saat terjadi pronation, itu kemungkinan juga akan berdampak pada model langkah atau model gerakan yang diikuti oleh telapak kaki kita. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini. Nah, sebaliknya ketika terjadi supination 6 sampai dengan 8 derajat sebelum two off atau sebelum tadi take off untuk swing phase, maka terjadi varus atau kalau dalam bahasa awam kita kakinya seperti O ya. Nah, sama otot-otot yang ada di lower extremity juga akan bekerja lebih maksimal supaya kita bisa tetap balance. Nah, ini adalah ilustrasi untuk gerakan kakinya. Nah, lalu jika kita lihat lagi, tadi kan kita bisa melihat pada saat kita pertama mendarat dengan kaki bagian depan atau forefoot, kaki bagian tengah atau midfoot, atau kaki bagian belakang atau rearfoot. Nah, ini ada perbedaan enggak kira-kira terhadap force and gravity? Pasti ada ya. Jadi kalau dalam suatu penelitian menyebutkan bahwa di American Soccer, running atau runner yang
menggunakan rear foot strike ini akan berpotensi lebih banyak cedera. Kenapa? Karena nanti kita bisa lihat adanya force generating yang lebih banyak. Jadi ketika kita impact dengan rear foot, maka force ini akan langsung naik ke atas. Berbeda misalnya kita dengan forefoot, maka kita masih bisa generating dari kaki bagian depan ke ankle, selanjutnya masih ada waktu untuk mengenerating dan juga dinaikkan ke kaki bagian atas. Nah, selanjutnya juga ada model-model tulang tibia kita ya pada saat kita impact tersebut. Apakah kita melakukan extended, yang artinya kita membuka begini ya, dari knee extended tibia. Selanjutnya apakah tibia kita vertikal lurus, apakah tibia kita itu fleksi ya, jadi melipat ke dalam seperti ini. Nah, ini mempunyai dampak-dampak signifikan terhadap rantai kinetik yang tadi kami sampaikan. Lalu begitu juga dengan lutut ya. Jadi ketika lutut kita itu mempunyai gerakan yang normal, maka kurang lebih seperti ini. Jadi ketika fleksi lutut kita pada saat stance atau pada saat kita impact di tanah tadi seperti ini, berbeda dengan yang ditahan atau mungkin kita ingin jogging santai saja sehingga kita mungkin tidak perlu ingin menekuk lutut kita, maka akan terjadi seperti ini. Nah, dampaknya apa? Jadi ketika kita menggerakkan lutut kita sampai dengan flexion, normal flexion yang seperti ini, maka kita mampu membuat gerakan kita ini lebih smooth. Artinya ini, force generating yang terjadi di kaki itu akan diabsorb atau kalau istilah skopnya itu akan dientulkan gitu. Dan kita akan mempunyai waktu untuk menerima gaya yang dan diabsorb ke otot-otot yang di atasnya. Berbeda dengan kita misalnya menahan knee flexion, maka yang terjadi adalah kita mempunyai keterbatasan waktu ya, dan gaya yang terjadi di lower extremity itu akan langsung sepenuhnya naik ke upper body-nya. Ya, dan di sini ada pergerakan kakinya, pergerakan kaki khususnya di bagian lutut. Jika normal maka gerakannya seperti ini. Tetapi juga ada pelari kita yang kakinya mungkin tertutup gitu ya. Jadi arahnya menutup ke dalam. Nah, selanjutnya untuk hip. Nah, ini normalnya seperti ini, tetapi juga ada yang hipnya itu mungkin sedikit atau langkahnya kecil-kecil gitu ya. Lalu jika kita lihat dari belakang pelvisnya ketika kita running, maka ini adalah elevasi yang terjadi ketika running di posisi normal. Jadi pada saat kita impact masih rata, lalu pada saat kita stand position mau melangkah ke selanjutnya mungkin ada elevasi. Nah, ini adalah elevasi yang normal. Tetapi mungkin ada yang ekstrim juga. Nah, lalu di bagian trunk ada yang berlarinya tegak, model tegak begini, ada yang forward lebih ke depan. Lalu juga ada faktor rotasi. Nah, ini counter pelvic rotation yang dipengaruhi oleh tulang pelvis dan juga tulang punggung ya. Jadi ada rotasi di sana untuk membantu force generating. Nah, ini juga penting. Jadi ketika kita berlari perlu diperhatikan ketinggiannya atau vertical displacement-nya atau perpindahan vertikalnya. Kalau dilihat ini kan lebih luas ya. Jadi artinya kita ada pantulan ke atas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini. Semakin tinggi pantulannya, maka apa yang terjadi? Akan semakin banyak force atau impact yang terjadi di kaki. Lalu juga ada arm swing. Jadi ketika kita melakukan arm swing, maka arm swing ini tidak hanya semata-mata kita menggerakkan lengan seikhlasnya ya, tetapi di situ akan membantu kita untuk mengenerate gaya yang terjadi di tubuh bagian bawah dan membantu kita untuk akselerasi. Nah, ini adalah contoh arm swing yang terjadi pada saat sprint, inisial kontak pada saat sprint, dan ini pada saat proses sprintnya.
Jadi tidak hanya semata-mata arm swing ini hanya sebagai penggembira dalam teknik lari, tetapi mempunyai peran penting. Nah, jika tidak melakukannya, apa yang terjadi? Nah, ini potensial injuries yang terjadi berdasarkan literatur review. Misalnya jika kita berkemungkinan, misalnya melakukan terjadinya Achilles tendon fracture atau rupture ya, jika misalnya kita eksternal tibial torsinya terlalu banyak dan juga lain sebagainya. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Asep atau Mas Asep otot. Nah, saya kira itu Mas Awang, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Barangkali nanti ada yang bisa didiskusikan, bisa langsung disampaikan, tetapi jika ingin berkomunikasi melalui email, kami persilahkan. Cincin berlian untuk orang terkasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Awang. Wah, luar biasa sekali ini penutupnya dan tak kalah menarik materinya. Jadi kita bisa belajar dasar-dasar terkait dengan biomekanika. Setelah itu dari biomekanika kita bisa aplikasikan ke dalam proses berlari. Yang saya tahu tadi ada 120.000 ton dalam waktu kurang lebih berapa? 1 tahun ya tadi Mas Arda. Itu yang sangat luar biasa, sehingga apa yang perlu diperhatikan di sini adalah kemampuan dalam body awareness atau kesadaran dalam bergerak. Sehingga misalnya ketika kita berlari itu ada gerakan antara ankle, lutut, dan hip. Tadi ada hal-hal yang belum disinggung sama Mas Arda terkait dengan upper extremity atau bagian atas ketika berlari. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor, Mas? Betul, Mas Awang. Jadi kalau boleh tambah 5 menit. Jadi upper extremity. Iya, jadi ada ya. Tadi saya sampaikan di upper extremity itu ada di trunk ya. Jadi ini mulai dari hip, pelvic, trunk. Nah, trunk ini ternyata banyak gerakannya. Kalau dilihat dari bidang sagittal, maka postur tubuh kita itu cenderung ke depan atau ke belakang atau tegak gitu ya. Ada pelari yang ketika dia lari itu lebih senang ke depan, atau ada yang suka ke posisi tegak. Nah, ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya ke trunk rotation, atau pada saat kita melakukan rotasi di tulang belakang. Ketika kita melakukan gerakan lari dengan forward trunk lean, itu akan lebih mudah melakukan rotasi. Tetapi bayangkan ketika kita larinya condong ke belakang, jadi tegak begitu, maka rotasi punggung ini tidak terjadi. Nah, kenapa penting rotasi punggung? Karena ternyata rotasi punggung atau rotasi dari upper extremity itu mampu mengenerate force yang ada pada saat kaki menumpu ke tanah. Jadi di sini dijelaskan, the counter rotation enable the spinal force to be dissipated as the foot hits the ground. Jadi ini akan menjadi penyeimbang kita ketika kaki kita tadi menyentuh tanah yang beratnya mencapai 2,2 sampai 4,8 kali berat badan kita tadi. Nah, juga ada di trunk ketinggian pada saat berlari, jadi vertical displacement untuk trunknya, jadi ada yang larinya itu banyak lompatnya ke atas. Nah, ini kan tidak efektif ya, artinya gaya yang terjadi atau gaya yang digunakan harusnya bisa lebih banyak digunakan untuk horizontalnya. Jadi vertical displacement-nya bisa dikurangi. Lalu juga ada arm swing-nya. Jadi ketika di arm swing, itu tidak semata-mata hanya sebagai formalitas atau sebagai syarat, tetapi di situ akan membantu spinal rotation tadi, atau chest rotation seorang pelari. Kira-kira begitu, Mas Al. Oke, terima kasih. Sangat mencerahkan, Mas Arda. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ada salah satu peserta dari Kak Ripit Purbo. Pertanyaan yang pertama adalah tuas 2 dalam posisi seseorang melakukan start. Posisi kepala menunduk. Apakah hal itu berpengaruh terhadap keseimbangan dan velocity pelari? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sejauh ini asumsi saya bahwa salah satu upaya penurunan berat badan menuju berat ideal
tinggi badan dikurangi 110 adalah dengan melakukan jogging. Sementara ketika melakukan lari, maka terjadi peningkatan 12 beban. Apakah olahraga lari baik untuk obesitas dalam jangka waktu lama? Jika tidak olahraga, apa yang disarankan? Itu poin kedua. Nah, poin ketiga ini mohon olahraga yang disarankan untuk cedera lutut. Nah, ini akan dijawab di pertanyaan yang narasumber yang kedua ya. Kita akan coba 1 dan 2 karena expertnya sudah ada di sini, Mas Asep. Jadi kita akan fokus di 1, 2 terkait ini ke Mas Arda. Terima kasih. Silahkan Mas Arda. Terima kasih Mas Awang dan terima kasih pertanyaannya dari Mas Ripit atau Mbak Ripit ya, Ripit Purbanegoro. Luar biasa. Jadi ketika kita melakukan aktivitas lari, jadi mungkin saya jawab dulu dari yang pertama. Posisi kepala menunduk apakah berpengaruh pada keseimbangan? Tentu ya. Jadi pada saat tadi saya sampaikan bahwa ketika ini posisi start, jadi saya coba carikan gambar posisi start gitu. Saya coba gambarkan posisi start gitu ya. Pada saat posisi start mungkin ini saya coba gambarkan di sini aja. Lalu kita tarik di pembagian center of gravity. Ya. Jadi misalnya ini saya rubah gambar start ini. Jadi gaya berat atau center of gravity kita itu akan mempengaruhi keseimbangan. Nah, artinya apa? Jika kita bisa mempertahankan center of gravity kita itu balance antara ketiga bidang gerak, maka akan terjadi keseimbangan. Nah, lalu apa yang terjadi jika kita menundukkan kepala pada saat start gitu ya, atau jika kepala kita menunduk pada saat start. Nah, tuas yang terjadi, jadi ini saya kembalikan ke sini ya. Tuas yang terjadi pada saat kita menunduk, maka otot yang ada di leher akan berkontraksi untuk menahan tadi ya, untuk menahan beban kepala. Nah, tetapi di sisi lain, pada saat kita menunduk ke depan, maka beban kita akan lebih banyak ke depan. Nah, ketika beban kita lebih banyak ke depan, maka kecenderungan kita untuk dapat menyeimbangkan beban yang ke depan, maka kita harus berlari lebih cepat, supaya kita tidak kejelungup istilah orang Jawanya ya. Nah, mungkin secara sederhana seperti itu. Apakah berpengaruh di pertanyaan selanjutnya? Apakah berpengaruh terhadap velocity? Sangat berpengaruh ya. Jadi ketika kita posisi menunduk dan posisi mendangak, maka akan berpengaruh kepada trunk atau upper extremity-nya. Jadi seberapa besar pengaruhnya, nah ini perlu kita kaji secara sport science, tetapi saya sangat yakin bahwa ini akan mempengaruhi velocity daripada pelari tersebut. Nah yang kedua pertanyaannya, jogging untuk menurunkan berat badan gitu ya. Nah, begini, konsepnya adalah pada saat kita jogging atau pada saat kita running, maka terjadinya beban itu tidak selamanya terjadi beban sampai dengan 2,2 kali. Sebentar, kita balik lagi ya. Jadi tidak terjadi beban itu selama kita running. Tetapi beban maksimal itu terjadi pada saat kita impact. Jadi pada saat kaki kita baru menyentuh tanah dari posisi melayang tadi, dan pada saat kita mau take off. Nah ini bisa dikontrol dengan kecepatannya. Jadi kalau misalnya kita ingin impact-nya ini lebih ringan, maka kecepatannya dimulai dari yang paling rendah. Jadi kalau mungkin kecepatan paling normal kita kan berjalan ya. Jadi kita bisa tes dari berjalan. Pada saat kita berjalan kita tidak ada masalah, kita bisa jogging dengan intensitas atau dengan kecepatan yang rendah dulu, yang membuat kita nyaman. Oke, nyaman dengan jarak tertentu. Tidak ada masalah, kita naikkan kecepatannya. Karena pada tahap tersebut tubuh kita sudah adaptasi, artinya sudah ada adaptasi fisiologis baik tulang atau otot yang membuat kita mampu menahan beban yang terjadi 2,2 sampai 4,8, bukan 12 kali ya. 2,2 sampai
4,8 kali beban tubuh kita pada saat initial impact yang terjadi di sini ya. Nah, lalu juga beban maksimal itu terjadi pada saat two off ini, pada saat two off. Nah, ini lebih berisiko. Jadi yang lebih berisiko adalah pada saat yang impact. Karena pada saat impact ini mungkin kita sangat dipengaruhi oleh kesiapan lower extremity dan juga surface atau kondisi lapangan field. Juga dipengaruhi oleh sepatu atau yang kita gunakan untuk alas kaki dalam kondisi tersebut. Karena gaya gesek, kemudian ada faktor kemampuan otot kita mereduksi atau menerima beban yang terjadi itu sangat penting. Nah, saya kira di sini nanti Mbak atau Pak ya, Pak Ripit atau Mbak Ripit bisa menggunakan metode tadi, jadi sama metodenya. Ketika misalnya olahraga running, maka kontrolnya atau yang perlu kita perhatikan adalah body alarm kita. Jadi ketika kita misalnya merasa bahwa sudah nyaman dengan kecepatan tersebut, maka kita bisa menaikkan beban atau menaikkan intensitas running. Nah, ini juga berfungsi untuk melihat bahwa tubuh kita sudah melakukan adaptasi dan fungsi fisiologisnya meningkat. Nah, sehingga kita bisa naikkan bebannya. Pertanyaan ketiga mungkin langsung Mas Asep ya Pak Awang ya, karena ini sudah ada pakarnya. Iya, nanti akan dijawab setelah materinya Pak Asep. Pertanyaan. Ya, oke. Satu lagi mungkin Mas Arda, pertanyaan terkait dengan ini dari Mas Miftah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinetic change pada pelari, apakah postur, muscle imbalance, atau ada yang lain? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Mas, sebelum masuk ke materi yang kedua. Oke, baik. Terima kasih. Dari siapa tadi, Mas Awang, pertanyaannya? Pertanyaannya dari Mas Miftah. Mas Miftah, baik. Terima kasih banyak. Jadi memang benar ya, jadi faktor yang mempengaruhi kinetic change itu tidak semata-mata teknik, tetapi sekali lagi biomekanik itu ada faktor biologis, yaitu ada faktor di mana fisiologis kita, kemampuan otot kita, kemampuan tulang kita, kemampuan persendian kita itu juga akan menjadi penentu. Meskipun tekniknya benar, misalnya seorang pemain basket, saya yakin pemain basket sudah terbiasa berlari dengan teknik yang mereka gunakan. Nah, tetapi ada suatu ketika misalnya pada saat Kobe Bryant mengalami ACL gitu, atau mengalami Achilles tendon rupture gitu ya. Itu bukan hanya semata-mata karena tekniknya salah, tetapi kesiapan daripada lower extremity ketika melakukan gerakan eksplosif dalam waktu yang singkat tidak siap. Nah, ini akan menjadi penentu, tetapi secara umum teknik gerakan atau mekanika gerakan dari running yang menentukan kinetic change yaitu ada 5 tadi. Mulai dari kaki sampai dengan tangan itu semuanya berkaitan. Jadi tidak bisa kita fokus pada kaki saja, karena kaki yang menerima impact pertama itu gayanya akan disalurkan ke lutut, ke pinggul, ke bagian badan dan juga lengan. Begitu juga sebaliknya, ayunan lengan itu mempengaruhi kemampuan kaki kita untuk memproduksi force yang maksimal atau memproduksi peak force yang tinggi. Nah, peak force itu juga berkaitan dengan power, karena di situ ada velocity ya. Nanti ketika kita ngomong velocity dalam running, kita akan membicarakan terkait dengan power. Saya kira begitu, Mas Awang. Ya, terima kasih Mas Arda. Luar biasa sekali ya ini. Sesi tanya jawab juga hidup sekali dan Mas Arda menjawab dengan tepat. Terima kasih banyak waktunya. Semoga sehat selalu Mas Arda. Kali ini kita akan masuk ke narasumber yang kedua, yaitu suatu hal yang intinya mereka itu, jadi kejadiannya jelas ada mekanisme of injury, jadi misalkan kepleset, salah bergerak ya, itu jadi ada, kita mengingat kenapa kita bisa cedera. Tapi kalau yang dia overuse itu kita kadang nggak tahu nih kenapa ya kok tiba-tiba ada rasa sakit di area tersebut. Nah, setelah kita telusuri ternyata
oh kemarin ini saya berlari lebih dari biasanya, misalkan yang biasanya mungkin cuma 1 kilo, tiba-tiba karena temennya ada yang 5 kilo, saya ikut 5 kilo. Padahal sebenarnya kemampuan tubuh saya itu belum bisa mengabsorpsi yang 5 kilo. Nah, makanya kenapa ini menjadi satu hal yang penting, bahwa teman-teman, karena kalau menurut saya, cedera olahraga itu memang selama ini orang identik dengan fisioterapis untuk penanganannya. Tapi saya pikir kalau untuk ilmu cedera olahraga, semua orang harus bisa mengetahui ya, baik kita lulusan dari sport science, kita mungkin lulusan dari dokter, kita lulusan dari fisioterapi, itu semua harus tahu tentang bagaimana cedera olahraga. Dari situ nantinya itu kita akan bisa berbagi peran, misalkan pada early rehabilitation ya, sampai ke fase fungsional rehabilitation, mungkin itu fisioterapi akan dominan berperan. Tapi saat nanti misalkan sudah mulai mau return to sport, nah itu akan banyak teman-teman dari mungkin ilmu olahraga yang bisa lebih detail memberikan drill-drill bagaimana orang itu bisa return to sport, tentunya atas ACC dari fisioterapi untuk misalkan pain-nya sudah dalam dalam ambang yang bisa ditoleransi, maupun gerakannya ya kan, movement-nya kayak tadi seperti ada juga kinetic chain-nya itu juga sudah bagus. Sehingga nantinya saat dilatih oleh teman-teman coach atau pelatih fisik maupun strength conditioning itu menjadi lebih optimal. Latihannya tidak terkendala dengan adanya cedera dan lain-lain, ya seperti itu. Oke. Nah ini kita melihat bahwa seperti kita ketahui bahwa sekarang cedera itu bukan hanya pada atlet ya, non atlet pun sebenarnya mereka banyak yang mengalami cedera. Salah satunya karena olahraga, bahkan public figure pun banyak banget yang mereka mengalami cedera dan akhirnya memang menjadikan salah satu pilihannya mereka melakukan fisioterapi seperti itu. Nah ini kalau di tim, kebetulan saya di tim ya, itu fisioterapis tugasnya apa? Kita tuh membantu juga proses recovery, kita bantuin, rehabilitasi pemain yang memang kita bantuin, dan juga kita membantu bagaimana meningkatkan performance dari pemain. Kita juga kerjasama dengan pelatih fisik, tim dokter, ya kan, sport measure, seperti itu. Itu semua kita kerjasama ya, sehingga nanti timnya menjadi lebih baik dan pemain tetap dalam kondisi yang prima. Oke, jadi kalau sebagai seorang fisioterapis, karena background saya fisioterapis, kita sebenarnya mempunyai 4 kompetensi yang sebenarnya itu mungkin kita perlu kita perlu bisa lakukan dan juga ya kita bisa kolaborasikan. Yang pertama kita juga bisa melakukan injury prevention ya, pencegahan cedera. Ini sebagai contoh kalau saya di bola ya, saya juga kadang membantu memberikan beberapa program yang untuk mengurangi risiko cedera. Nah ini mungkin kalau teman-teman tahu, ini adalah namanya reverse Nordic exercise. Jadi reverse Nordic ini yang paling mudah adalah kita untuk melatih otot quadriceps, paha depan ya. Nah ini metode kontraksi ototnya itu secara eksentrik atau otot saat memanjang. Kenapa demikian? Karena memang saat kita berbicara injury prevention, mekanisme cedera paling banyak itu sebenarnya otot pada posisi eksentrik. Jadi pada saat misalkan kita berlari aja, itu pada saat ototnya memanjang, nah disitulah kadang orang terkena masalah pada otot hamstring ya. Jadi pada saat sprint, hamstringnya di pada saat memanjang akhirnya terjadi tarikan, nah disitulah dia mengalami cedera. Makanya kenapa kalau hamstring ya ini tinggal dibalik latihannya, mereka latihan yang namanya Nordic hamstring ya. Itu karena memang untuk mengurangi resiko cedera yang diakibatkan oleh eksentrik dari si ototnya, seperti itu. Selanjutnya selain injury prevention, kita juga membantu penanganan akut ya. Jadi cedera akut ini penanganannya kan sekarang yang terbaru ada Peace and Love ya. Jadi Peace and Love ini dulu mungkin menggantikan yang RISE. Tapi kalau mungkin teman-teman bingung, ya kalau untuk orang awam ya masih pakai RISE atau PRICE sih masih oke lah intinya. Tapi kita harus menyampaikan bahwa saat mereka cedera itu tidak boleh total rest. Nah ini yang salah. Banyak sekali mitos yang bilang, oh kalau cedera harus istirahat, nggak ngapa-ngapain. Itu yang salah. Karena yang terjadi adalah banyaknya penurunan kondisi ya, the conditioning. Selain itu juga pasti akan ada penurunan kekuatan otot, ada juga penurunan dari range of motion, sehingga dia nanti akhirnya menjadi kaku ya kan, menjadi nggak seimbang, nggak balance. Karena juga kalau kita berbicara cedera itu bukan hanya jaringan lunak yang mengalami problem, tapi juga jaringan sarafnya, yaitu yang namanya ada beberapa misalkan proprioseptik ya, reseptor sarafnya seperti itu mengalami problem. Nah intinya dari Peace and Love ini adalah bagaimana juga kita bisa memberikan beban pada saat dia cedera,
tapi bebannya itu bukan maksimal, cuma yang dia harus optimal. Karena kalau dia nggak ada beban, maka ini dia akan menurun terlalu jauh. Jadi intinya bahwa sebenarnya kalau kita berbicara nantinya tentang penanganan cedera ataupun mengenai pencegahan cedera, ini kita intinya apa? Kita itu menemukan keseimbangan di antara apa itu training load sama kapasitas load. Jadi training load dan load capacity. Sebenarnya di situ. Bagaimana kita menemukan itu? Kalau misalkan kita training load-nya mungkin kurang tinggi, ya akhirnya nggak mencapai apa yang mungkin kita harapkan. Tapi kalau misalkan terlalu rendah, ya sama juga, underload juga itu akan menjadi suatu masalah ya pada jaringan. Seperti itu. Nah ini juga fase rehabilitasi ya. Jadi rehabilitasi pada cedera olahraga itu memang disarankan rehabilitasinya secara fungsional. Karena kita tujuannya itu bukan hanya bagaimana mengurangi nyeri, ya, tapi juga harus bagaimana kita bisa mengembalikan mereka ke olahraganya, seperti itu. Nah, ini teman-teman yang selalu saya bawakan di mana-mana mengenai pentingnya teman-teman mengetahui hal tentang movement performance enhancement. Jadi gini, kita memang fasenya meningkatkan performance ya. Nah, salah satu contohnya misalkan kita berbicara skill. Skill itu kita berbicara misalkan berlari, ya, terus meloncat, itu suatu skill. Nah, skill tersebut itu harus ditunjang dari yang paling dasar, yaitu mobility dan stability. Jadi mobility di sini adalah kemampuan untuk bergerak, ya. Kalau stability, kemampuan untuk mempertahankan gerakannya. Seperti itu. Nah, nanti mobility itu berhubungan dengan range of motion, nanti kalau stability itu berhubungan dengan motor control. Nah, di sini akhirnya kita bisa melakukan yang namanya movement. Jadi movement ini adalah bagaimana kita menggunakan si mobility dan stability ini dalam melakukan basic movement pattern. Di mana basic movement pattern ini, ya, basic movement pattern ini itu adalah beberapa gerakan yang sebenarnya kita lakukan sehari-hari. Makanya kenapa nanti berhubungan dengan latihan-latihannya. Misalkan gerakan push, pull, ya. Habis itu ada gerakan rotasi. Ada gerakan hinge, membungkuk, ya, ada gerakan squatting, berjongkok. Nah, itu juga merupakan basic movement. Nanti akan dibagi lagi, misalkan push-nya menjadi vertical push atau horizontal push, ya kan, pull-nya juga sama ya. Jadi dari situ yang kita sebenarnya nanti berbicara tentang strength, karena kita perlu strength untuk menjaga movement kita tetap stabil. Karena kalau nggak ada strength-nya, ya akhirnya dia gerakan-gerakan yang tadi seperti push, pull dan lain-lain, ya itu tidak menjadi suatu gerakan yang bermakna seperti itu. Nah, terus juga kita harus tahu tentang power ya. Kalau power itu apa? Power itu adalah strength dikali dengan speed. Jadi gimana kita mau punya power atau daya ledaknya kalau misalkan strength-nya kita belum terlatih ya. Nah, ini ditambah dengan adanya kecepatan. Satunya lagi adalah endurance, daya tahan ya. Nah, ini daya tahan sendiri terbagi menjadi ada daya tahan jantung paru ya, cardiovascular endurance, tapi ada juga daya tahan otot atau muscle endurance. Kesemuanya ini akan menunjang kita memiliki skill yang baik. Jadi nggak mungkin nih orang misalkan dilatih, tiba-tiba langsung dilatih berlari. Sebenarnya akan lebih baik kita juga menyiapkan komponen-komponen ini. Makanya kenapa harus dicek. Bagaimana kita ngecek strength gitu kan. Selama ini kan mungkin kita juga bingung ya, ngecek strength seperti apa gitu kan. Kita nggak tahu nih. Mungkin selama ini banyak orang melakukan tes, tapi masih kebanyakan mungkin di laboratorium kampus ya. Jadi belum banyak mungkin dilakukan untuk orang umum. Nah, disitulah menjadi tantangan. Bagaimana kita bisa membantu lebih banyak orang untuk mereka mengetahui bagaimana mereka punya movement-nya, bagaimana mereka punya strength-nya, bagaimana mereka punya power-nya. Disitulah kami hadir, Kinetic X, itu untuk memberikan solusi dari problem-problem yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Ya, oke. Kita melihat bahwa pada saat terjadi cedera, ya, pada saat terjadi cedera, ini maka akan timbul yang namanya nyeri ya. Saat dia nyeri, maka sebenarnya gerakannya akan menjadi terbatas. Kalau gerakannya terbatas, ya tadi seperti saya bilang, ada deconditioning secara fisik. Ototnya menjadi kaku, tekanan pada sendinya meningkat, sirkulasi darahnya menjadi kurang baik. Akhirnya dia saat melakukan gerakan-gerakan tertentu, maka beresiko. Gerakannya menjadi tidak smooth ya. Jadi gerakannya menjadi gerakan kompensasi. Sehingga akan timbul overuse injury. Ya, teman-teman. Nah, kalau udah overuse injury, nyeri lagi. Kalau ketemu orang yang cedera lari, seperti yang tadi mungkin listnya udah sebagian dibahas oleh Mas Arda ya, mengenai cedera-cederanya, itu sebenarnya banyak-banyakannya adalah overuse. Dibandingkan kalau kita bilang misalkan dengan olahraga seperti sepak bola ataupun basket ya.
Kalau sepak bola atau basket tuh mungkin lebih banyak traumatik, yang orang ACL injury, nah itu kan banyak di basket ya, putus ligamen ya, itu banyak banget di basket atau di bola. Nah cuma kalau di lari biasanya mereka mungkin masalahnya pada tendon ya, atau misalkan pada ototnya seperti itu. Nah di mana overuse ini sebenarnya kuncinya cuma satu, bagaimana tadi kita bisa menemukan suatu sweet spot ya. Sweet spot itu titik-titik untuk kita di mana memulai untuk melatihnya, di mana juga memulai untuk misalkan dia melakukan proses rehabilitasi ya, penanganan cedera seperti itu. Nah ini seperti tadi dibilang ya, sport injury dibagi menjadi traumatic dan overuse. Kalau yang traumatic itu akut ya, kalau overuse itu udah kronik. Nah di sini itu secara direct maupun indirect ya, cedera langsung maupun tidak langsung. Oke, penanganannya itu memang memerlukan secara holistik ya. Jadi secara holistik ini kita bukan hanya atletnya yang cedera, tapi juga mungkin pelatihnya, nutrisionisnya, sport psikologisnya, fisioterapisnya, psikiannya, fitness coach-nya, sport condition strength and conditioning coach-nya atau sport scientist-nya. Ini semua yang akhirnya menjadi penanganan yang secara sport science ataupun secara holistik ya. Jadi kita tujuannya sama semuanya untuk bagaimana mengembalikan dia bukan hanya bermain, tapi bisa kompetitif kalau di level elite atlet. Dan begitupun di orang-orang sport enthusiast, bagaimana tujuan kita adalah jangan sampai orang itu harus pindah cabang olahraga yang dia sukai. Orang yang tadinya memang sukanya melakukan weightlifting, fitness, dan lain-lain, itu tiba-tiba kita suruh berenang sama sepedahan. Nah itu kan yang banyak banget kita temui gitu loh. Dengan mudahnya diganti gitu, udahlah kamu biar nggak sakit nih pinggangnya, kamu ini aja berenang atau sepeda. Padahal dia hobinya misalkan nge-gym. Nah itu yang kita harus pelan-pelan sebagai orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan maupun performa olahraga, itu kita harus bisa berkolaborasi untuk mewujudkan hal tersebut. Pak Nurul, nah ini jenis cederanya ya, ada sprain maupun strain. Jadi strain itu untuk ligamen, strain itu untuk otot ya. Teman-teman mungkin sebagian udah banyak yang tahu juga. Pak Nurul Fauzia, boleh di-mute dulu. Mbak Nurul. Ya, agak terganggu sekarang. Mbak Nurul, boleh di-mute dulu. Mas Paluse, hostnya bisa diberikan ke saya. Terima kasih. Oke, silahkan Mas. Oke. Ya, kita lanjut ya. Ya, jadi sebenarnya apa sih prinsipnya kalau kita melakukan rehabilitasi ya? Jadi prinsip rehabilitasi itu sebenarnya bukan hanya nyeri ya. Kita jangan berpikiran bahwa kita nih ngurangin nyeri gitu loh. Jadi kalau kita ngomong ngurangin nyeri, kamu oles-oles tangan kamu aja itu nyeri kamu udah berkurang, tapi tidak menyembuhkan gitu loh, ya kan? Atau mungkin misalkan contoh, ya udah dikasih cuma sentuhan-sentuhan saja, atau misalkan hanya rilis-rilis otot saja, ya itu mengurangi simptom. Tapi ya dibilang apakah akan akan sempurna, ya masih belum sempurna, karena masih harus ada beberapa komponen lainnya. Seperti tadi kita sudah lihat ya, kita harus mengembalikan muscle strength, kita mengembalikan mungkin endurance-nya, power-nya, meningkatkan flexibility dan mobility-nya, terus juga melatih lagi proprioceptiknya atau saraf rasa geraknya, keseimbangannya, bahkan kita sampai ke sport spesifik atau latihan fungsional. Jadi di mana latihan yang sesuai dengan olahraganya. Kalau dia misalkan olahraganya running, ya bagaimana dia bisa kembali berlari gitu loh. Pola gerak larinya seperti apa, seperti itu ya. Jadi kita harus memang kalau kita bergerak di bidang kesehatan olahraga, ya kita harus tahu jenis olahraganya gitu loh, seperti itu. Nah ini beberapa cedera otot ya. Jadi teman-teman, cedera otot itu kalau misalkan sebelum cedera dia masih bagus, begitu cedera dia mulai rusak, nah saat dia kembali itu sebenarnya menjadi yang namanya scar tissue atau jaringan parut. Di mana jaringan parut ini itu tidak sebagus aslinya. Makanya kenapa penting sekali melakukan yang namanya strength training untuk rehabilitasi cedera. Tapi selain itu teman-teman harus tahu bahwa resiko cedera itu terjadi karena apa? Salah satu yang paling banyak itu adalah riwayat cedera sebelumnya. Jadi kalau kita dulu sebelumnya pernah ada cedera, itu kita menjadi lebih beresiko untuk terkena cedera ulang, ya. Jadi cedera recurrent injury ya, cederanya berulang-ulang itu bisa. Makanya kenapa penting sekali buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami cedera, itu harus memeriksakan kondisinya.
kan selama ini mungkin kita tahu orang melakukan medical check up ya. Jadi misalkan mereka ngecek nih tekanan darahnya seperti apa, mungkin ngecek kadar kolesterolnya seperti apa. Tapi banyak dari orang yang sebenarnya belum melakukan yang namanya body check up. Orang belum familiar dengan body check up. Bagaimana mereka ngetes misalkan posturalnya, bagaimana ngetes movementnya, bagaimana mereka ngetes mungkin kekuatan ototnya, powernya, ya. Itu yang sebenarnya akan membantu sekali buat kita untuk bagaimana menyusun program yang personalized. Jadi programnya ini harus memang personal. Karena mungkin tiap orang beda-beda gitu loh. Ada orang yang misalkan, otot hamstringnya bagus, tapi ternyata otot hip flexornya yang tidak bagus, itu yang dilatih gitu loh. Jadi kita perlu data yang objektif seperti itu. Nah ini contoh ya, kalau misalkan cedera lutut ya, ini salah satu juga. Jadi kadang ada orang banyak nih yang ini ya, yang nge-DM gitu, Mas saya cedera lutut kenapa ya? Nah itu kan kita bingung, lihat, bayangin lutut ini ada berapa belas diagnosa gitu loh, atau puluh diagnosa. Yang kita mesti harus telusuri satu persatu, karena tiap ini beda-beda gitu loh, ya. Tiap area itu sedikit berbeda tanda dan gejalanya, terus juga keluhannya, dan juga treatmentnya akan sedikit berbeda ya. Terus bahkan dari ligamen sama tendon aja penanganannya udah beda gitu kan. Jadi benar-benar teman-teman, kalau memang teman-teman punya cedera, terus misalkan mau berkonsultasi, itu harus secara detail menjelaskan ya. Apa aja, menjelaskan sudah berapa lama, berkaitan dengan tadi, apakah ini kasusnya masih baru atau sudah kronik. Harus juga dijelaskan sampai ke gangguannya apa. Gangguannya ini misalkan, sampai kita tidak bisa untuk berlari. Nah, misalkan, padahal dulu bisa berlari, sekarang nggak bisa nih, kenapa? Dulu saya bisa lari 10 kilo, sekarang kayaknya saya 2 kilo aja saya udah sakit. Ada apa di situ gitu. Kita harus telusuri kan, seperti itu. Ya. Oke, nah ini kalau yang satunya adalah cedera ligamen ya. Kalau cedera ligamen itu memang salah satunya kalau udah parah harus dioperasi ya. Dan akhirnya pemulihan misalkan ACL bisa sampai 9 atau 12 bulan. Kalau memang mereka sampai putus gitu kan, seperti itu. Tapi yang ngelakuin bukan fisioterapi, tapi nanti dokter spesialis bedah ortopedi ya, seperti itu. 5 menit lagi ya Mas Asep. Oke, nah ini kan jadi rehabilitasi cedera olahraga itu melakukan terapi latihan ya, strengthening gitu kan, resistance exercise. Nah ini tadi beberapa cedera-cedera yang muncul di lari. Nah ini teman-teman mesti tahu ya bahwa ini rata-rata pasti kalau kita lihat bahasanya mungkin bingung ya. Tapi prinsip poinnya tadi, ini adalah problem berkaitan dengan tadi kinetic chain, problem berkaitan dengan strength, problem berkaitan dengan mobility, stability ya. Semuanya ini seperti itu. Cuma memang bahasanya aja yang, ada peningkatan kontralateral pelvic drop. Tapi pelvic drop itu mengakibatkan apa? Nanti ada muscle imbalance seperti itu ya. Jadi benar-benar ini hal-hal plantar fasciitis pun sebenarnya pengaruhnya dari mana? Dari calf muscle-nya misalkan seperti itu. Nah ini saya ambil dari Michigan ya, jadi saya ambil dari Michigan bahwa ada beberapa faktor ya yang memang mempengaruhi terhadap resiko cedera pada lari ya. Misalkan dari faktor luarnya, misalkan program latihannya, bagaimana sepatunya, permukaan tempat larinya gimana, jaraknya seperti apa. Nah tapi kalau dari dalam tubuh kita sendiri, misalkan flexibility nggak bagus, ada malalignment, muscle imbalance, cedera sebelumnya, bagaimana pengalaman larinya ya, umur juga pengaruh gitu. Jadi intinya 3 hal yang utama yang mengakibatkan resiko cedera pada lari adalah ada peningkatan jarak yang terlalu cepat, oke? Habis itu cedera sebelumnya, dan yang pastinya satunya lagi adalah bagaimana mereka melakukan training ya. Jadi motivasi training itu kayak ada orang yang sangat termotivasi tapi akhirnya berlebihan, nah, itu yang mengakibatkan nanti resiko cedera. Oke, ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko cedera, seperti melakukan strength training, lakuin mobility, nutrisi jangan lupa ya. Terus habis itu recovery juga penting ya. Recovery itu banyak banget pilihannya ya. Nanti mungkin di lain waktu kita akan bahas. Habis itu punya program latihan yang terstruktur, yang punya goal, ada goal oriented. Misalkan mau 10 kilo ya programnya itu disusun. Satunya lagi adalah tadi yang udah dibahas, itu akan sangat membantu. Nah ini tadi yang saya cerita tentang sweet spot ya. Jadi dari tisu underload, jadi kayak jaringan yang tidak mendapatkan beban, sama jaringan yang bebannya terlalu berlebihan ya. Ini maka kita harus memulai dari tengah-tengah ya. Tidak boleh terlalu rendah tapi tidak boleh terlalu langsung tinggi, seperti itu. Nah ini ya, jadi kita mulai dari sini ya, di sweet spot ini. Oke. Nah jadi untuk datanya itu kita harus bisa 2 hal, subjektif maupun objektif. Secara subjektif adalah seberapa jauh kamu bisa lari tanpa sakit. Itu kan benar-benar subjektif ya Mas ya. Terus
pas lari kamu sakitnya level berapa? Level itu kan misalkan ringan, menengah, atau berat. Jadi biasanya ada pakai nilai, namanya FAST. Dari nilai 0 sampai 10. 0 tidak sakit, 10 sakit sekali. Habis itu, kamu biasanya setelah lari, sakitnya tuh bisa berapa lama gitu. Misalkan, 1 hari, 2 hari. Nah, itu menjadi salah satu informasi yang harus kita kumpulkan. Selain itu, yang objektif, nah kita harus ngumpulin data yang namanya strength-nya seperti apa, flexibility, mobility-nya seperti apa, control stability-nya seperti apa. Banyak kekuatan yang mesti diambil, misalkan contohnya kalau untuk ekstremitas bawah, kita bisa ambil data hamstring, adduktor, abduktor, sama yang paling penting juga ada calf muscle sama hip flexor, ya. Itu sangat diperlukan untuk para pelari seperti itu, ya. Nah, ini yang dulu orang itu kalau mengukur isometric strength itu menggunakan skala. Cuma misalkan dari nilai 5 mungkin dia 4, ya kan? Jadi itu pun subjektif sekali ya. Misalkan MMT, manual muscle testing. Oke, dorong Pak, dorong. Bapak ini kuat, padahal sebenarnya tangan kita yang lagi nggak kuat menahan gitu loh. Nah, itu kan jadi subjektif. Mungkin saya akan bilangnya 4, teman saya mungkin bisa bilangnya 5. Teman saya bisa bilangnya 3, macam-macam gitu. Makanya kenapa perlu angka ya. Nah, ini beberapa hal yang isometric gluteus medius kan abduktor. Adduktor itu otot paha dalam, hamstring juga seperti itu. Terus kita masih harus mencari bagaimana misalkan single leg balance-nya, dia berapa derajat, geser, dan lain-lainnya seperti itu. Baru juga performance-nya misalkan bagaimana toleransi larinya. Oke, jadi intinya berdasarkan literatur bahwa strength training itu bisa mengobati ya untuk, bukan mengobati, mengurangi resiko dari cedera overuse untuk strength training dan juga cedera akut sampai lebih dari 50%. Makanya strength training itu lebih efektif daripada stretching. Kalau misalkan kita bandingkan antara strength sama stretching, ya kan selama ini mindset kita kan, stretching nih supaya nggak cedera, padahal sebenarnya harus strength training supaya nggak cedera. Ya, makanya kalau lihat sekarang pemanasan banyak yang sifatnya mengaktifasi otot, gitu loh. Nah, tapi intinya kalau kita melakukan ini, bahwa kalau dalam injury prevention tetap harus multimodal. Multimodal itu jadi kombinasi, stretchingnya tetap ada, strength-nya harus ada, plyometricnya juga ada, dan selain itu ya harus latihan endurance-nya ya, meningkatkan endurance-nya. Oke, ini beberapa yang tadi ya kita udah sepakati tentang bagaimana program pencegahan cedera ya, meningkatkan muscle strength, flexibility, balance. Nah, ini terus juga jangan lupa ini rencananya ininya programnya harus dilatih, di-assess biomechanical-nya, bagaimana equipment-nya juga, terus juga kadang ada beberapa yang berkaitan dengan rules ya untuk kalau memang mereka mau di event. Oke, ini contoh-contoh beberapa latihan injury prevention ya. Kita menggunakan telehub juga dari Australia ya, masih satu grup sama Vault Performance. Oke, jadi sangat mudah sekali sekarang mengakses injury prevention. Nah, ini ya teman-teman nanti mungkin dijelaskan, sebenarnya kita punya teknologinya ini semua yang tadi saya cerita. Kita bisa ukur dengan sangat objektif ya, dari mulai movement-nya, ya ini nih kita udah lakukan di Surabaya, di Kinetic X, Jalan Musi. Habis itu juga kita juga bisa ukur isometriknya. Ini benar-benar tesnya presisi ya, karena keluar angka dalam bentuk Newton. Jadi misalkan kiri dan kanan kita bisa bandingkan, itu ya gerakannya bisa. Nah, ini udah kita coba ke beberapa orang, ribuan mungkin orang ya, selama setahun kemarin udah ribuan lah kita tes. Ya, terus udah gitu kita bisa cek semuanya dari leher sampai ke telapak kaki, itu kita bisa cek semua. Nah, oke. Selain itu juga kita ada layanan virtual ya, untuk virtual fisioterapi ataupun konsultasi, teman-teman bisa hubungin saya juga, bisa nanti saya arahkan. Oke, ya. Terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan sharing dari saya tentang cedera. Pada prinsipnya poin penting yang kita dapatkan adalah ketahui cedera kamu gitu loh. Kamu harus mengetahui kenapa kamu bisa cedera, dibandingkan kamu nanti hanya akan sibuk bagaimana kamu menangani cedera ya. Jadi mendingan kita dari sekarang berinvestasi pada tubuh kita untuk tahu resiko apa yang mungkin muncul saat kita mau berolahraga, ataupun kita nggak olahraga pun sebenarnya ada resiko gitu loh ya kan, apalagi yang kita memang berolahraga. Tapi intinya olahragalah dengan aman dan nyaman ya. Makanya kenapa Kinetic X hadir untuk memberikan solusi dari masalah Anda. Oke, ini Instagram saya, teman-teman silakan bisa kita sharing di sini, kita juga bisa saling bertukar informasi, kita juga bisa, banyak konten-konten saya juga sifatnya edukasi ya, teman-teman silakan bisa follow ya Instagram saya. Oke, terima kasih banyak buat Mas Awang buat waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Mas Asep. Sering ketemu tapi akan ada selalu hal baru dibawakan dalam setiap webinar. Itu yang menarik. Mas Asep, kita masuk ke sesi tanya jawab ini ya. Saya akan coba merangkum beberapa pertanyaan dari semua yang bertanya di sini. Yang pertama, apakah ketika cedera itu kita memerlukan obat? Itu yang pertama, Mas. Jadi kita perlu obat oral atau bagaimana? Yang kedua, setelah orang cedera ACL, apakah dia masih bisa berlari? Itu yang kedua. Jadi orang setelah cedera ACL, apakah dia masih tetap bisa berlari? Gitu. Terus habis itu yang ketiga adalah apakah ice bath itu perlu digunakan ketika orang sedang mengalami pertama kali cedera? Karena di sana tadi sudah dijelaskan terkait dengan peace and love. Silahkan Mas Asep, waktu dan tempat disilahkan. Oke, Wang. Yang pertama apa? Satu-satu, Wang. Oke, yang pertama apa tadi? terkait Satu-satu dulu. dengan Satu-satu apa apakah tadi? ketika orang cedera itu memerlukan obat oral yang antiinflamasi atau apa seperti itu, Mas? Oke. Jadi gini, sebenarnya ini adalah pro kontra ya. Jadi pro kontra itu berkaitan dengan sekarang kan memang mengurangi penggunaan obat yang namanya antiinflamasi. Kenapa? Karena sebenarnya inflamasi itu suatu hal yang diperlukan oleh tubuh dalam proses proses penanganan atau pemulihan cedera. Cuma inflamasi ini juga kita harus maintenance. Karena kalau inflamasinya nggak di-maintain, maka mengakibatkan akhirnya banyak sebenarnya gangguan gangguan gerak ya kan, karena memang kita kita nggak bisa memaintain si inflamasinya. Nah, kalau misalkan memang teman-teman berasa sangat terganggu dengan nyerinya, akan lebih baik memang mungkin ya kita masih tetap boleh menggunakan icing ya, kita pakai icing untuk mengurangi nyeri secara lokal. Atau memang kalau memang harus minum obat, itu untuk pertama saya pikir obatnya adalah obat anti nyeri, bukan obat anti inflamasi ya. Seperti itu Mas Awang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, apakah orang setelah cedera ACL masih bisa berlari kembali? Nah, ini menarik ya. Jadi gini, intinya dalam ACL itu kan sebenarnya ada beberapa tahapan ya. Jadi fase-fasenya tuh banyak. Nah, biasanya orang kan bagaimana kembali dulu ke movement-nya. Nah, kembali ke movement-nya itu kan mereka harus punya range of motion yang bagus dulu, Wang. Jadi misalkan pasca operasi mereka harus melatih dulu tuh nekuknya, bagaimana meluruskan lututnya. Itu dulu dicapai. Karena kalau itu tidak tercapai, pasti susah untuk dipakai berlari, benar ya? Karena kita lihat dari misalkan pola jalan. Orang kalau jalan kan membutuhkan lutut yang lurus, ya kan? Ada kita kalau gait analisis ada fase di mana lututnya tuh ada lurus. Nah sekarang bayangkan kalau lutut kita nggak lurus, berarti jalannya aja udah kompensasi gitu loh. Mungkin sering melihat ada pernah orang yang dia ada cedera tapi tidak ditangani, ataupun dia operasi tapi dia tidak lakuin fisioterapi setelah operasi. Nah akhirnya kaku lututnya, makanya pola jalannya jadi berubah atau menjadi namanya kontraktur, pemendekan sendi ya. Jadi sendinya memendek. Nah itu kalau saya boleh ini, jadi orang kembali ke lari setelah operasi itu bukan hanya berdasarkan waktu, Wang. Jadi kan selama ini kita berpikirannya literatur ya. Oh kalau udah 3 bulan berarti udah boleh lari. Nah sekarang pertanyaannya, lu selama 3 bulannya ngapain? Kalau lu 3 bulannya nggak ngapa-ngapain tiba-tiba lari ya nggak bisa gitu loh ya kan. Tetap harus melakukan beberapa protokol-protokol ya kan untuk melakukan rehabilitasi. Nah tapi saya akan share kepada teman-teman, ada beberapa outcome measurement di mana kita bisa mengukur bahwa orang ini mungkin sudah mulai boleh lari ya. Jadi yang pertama itu biasanya kita akan melakukan tes yang namanya single leg squat. Jadi single leg squat ini kita punya goalnya misalkan harus lebih dari 15 repetisi. Nah tapi quantity aja itu tidak cukup. Karena kalau misalkan quantity kita punya simetri apa enggak nih dari segi kekuatan maupun dari segi ukuran ya. Seperti itu. Paling enggak harus sudah lebih dari 70% ya. Itu udah ada standarnya. Itu patokannya dari jurnal. Terus ada lagi bagaimana dia melakukan namanya forward hopping. Dia bisa nggak melakukan hopping selama misalkan lebih dari 15 repetisi. Atau vertical hop. Jadi bisa ke depan loncat ataupun loncat ke atas. Nah, loncat ke atas ini kan sebenarnya kita ada ya, hop testnya tuh ada di horse deck plate. Di post plate kita juga bisa mengetes
bagaimana tinggi loncatan dan juga power loncatan seperti itu. Kita bisa bandingkan antara sisi yang sehat dengan sisi yang baru mengalami operasi. Intinya, dalam balik ke suatu progres itu harus diukur. Jadi kita tahu apakah kita memang sudah layak melakukan itu ya. Dan juga memang tetap secara biological healing ya kita harus patuhi. Misalkan selama 3 bulan itu ininya dalamnya misalkan belum terlalu kuat ya, kita harus tunggu sampai 3 bulan. Tapi juga 3 bulan dengan program ya, bukan 3 bulan diam-diam aja tiba-tiba nanti bisa lari seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Asep. Yang terakhir, apakah icing masih diperlukan ketika ada peace and love atau ice bath? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau misalkan peace and love itu memang seolah-olah di situ kita nggak perlu menggunakan ice ya. Tapi sebenarnya di lapangan itu kita masih menggunakan ya. Tapi gini, jadi tujuannya yang berbeda. Kalau dulu es itu kan kita mikirnya es itu untuk mengurangin bengkaknya lah, mengurangin apa segala macamnya ya. Nah, tapi sekarang ice itu sebenarnya lebih ke arah kamu seperti diberikan apa ya, kayak anestesi lokal lah ya, kayak supaya nggak sakit gitu loh. Saat itu supaya nggak sakit ya. Jadi kayak kita ngeblok sakitnya sementara, Bang. Jadi kayak digunakan klor etil dan lain-lain gitu loh. Tapi bukan berarti bahwa dengan diberikan es sekian lama itu nanti mereka menjadi kayak nggak bengkak lagi gitu, nggak. Jadi sebenarnya bengkaknya itu nantinya akan terbantu oleh beberapa hal lainnya, misalkan pembebatannya, terbantu juga dengan exercise-nya. Misalkan seperti lakuin gerakan isometrik aja, Wang. Pada saat orang cedera baru kan mereka harus ngelakuin banyak latihan isometrik, Wang. Itu akan bikin sirkulasi darahnya tuh menjadi lebih baik dan nantinya akan membuat nyerinya menurun dan juga bengkaknya menurun. Karena kontraksi otot itu juga akhirnya sebenarnya menjadi pumping juga gitu. Dia mempumping si bagian yang bengkaknya supaya akhirnya terabsorpsi oleh pembuluh darah. Mungkin itu, Bang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Asep. Luar biasa sekali wawasan barunya ya untuk kita. Sehingga kita tahu tentang bagaimana mencegah terjadinya cedera dan bagaimana melakukan treatment ketika mengalami cedera. Setelah itu, apa yang harus dilakukan setelah orang mengalami treatment dari cedera itu. Terima kasih banyak waktunya Mas Asep. Sekarang kita masuk ke pembicara yang ketiga. Namun sebelum masuk ke pembicara yang ketiga, saya akan coba putarkan satu video untuk kita lihat sama-sama. Apakah screen saya sudah masuk? Halo, Mas Reza, Mas Dede. Ya, terima kasih. The most advanced virtual running coach in the world. Specially developed to make your running safe and effective. But what makes iKinesis extraordinary is its intelligence. Combined with a high-resolution sensor, iKinesis intelligence does what nothing else can do. It allows you to see your running in 3 dimensions on your smartphone, analyze the movement of each joint, and guide you in real time to make your running the best experience ever. The study of millions of strides has allowed iKinesis engineers to develop an artificial intelligence capable of detecting in real time the position of each part of your leg from a simple sensor based on the laces of your running shoe. With its powerful algorithms, iKinesis estimates your energy needs according to your effort. It also simplifies the management of your running via time notifications. Your training will be healthier and better than ever. You are unique. Your stride is unique, so your coaching must be unique. By analyzing your running movements, iKinesis determines your running profile in order to provide you with tailored and personalized advice wherever you are. Designed by runners, for runners, iKinesis offers all the functions necessary to help you achieve your health and performance goals. At any skill level, using the time trial mode will allow you to set new personal records. By coaching you in real time and in 3 dimensions, iKinesis will become your virtual coach. iKinesis, run better. Oke, kita barusan melihat video terkait dengan iKinesis
Sekarang kita akan coba masuk ke narasumber yang ketiga. Kita akan berdiskusi dengan Mbak Setio. Halo Mbak Tri Setio, apa kabar? Halo, alhamdulillah saya baik. Ya, semoga hari ini kita semuanya juga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum Mbak Tri masuk, saya akan sedikit membacakan biodata terkait Mbak Tri ya. Mbak Tri merupakan salah satu aset terbaik Jawa Timur, utamanya di atletik. Amin. Selain itu ia juga sekarang di bidang Kemenpora ya Mbak ya? Iya betul. Oke, kita kedatangan tamu dari Kemenpora pagi ini berarti. Dan pagi ini beliau akan bercerita mengenai sudut pandang menjadi atlet dan bagaimana peran biomekanika membantu dalam proses pelatihan. Kita akan coba diskusi ya pagi ini. Jadi tadi sudah ada 2 materi dan di sesi berikutnya ini kita akan coba berdiskusi. Mbak Tri, bisa dengar suara saya? Ya, sudah kok, Mas, sudah. Ya, Mbak Tri, bagaimana pendapat Anda mengenai alat kinesis yang barusan itu? Oh iya, oke. Saya ini kemarin saya dihubungi oleh Mas Awang terkait dengan alat iKinesis ini ya. Memang ini pertama kali, jujur saya pertama kali tahu memang alat ini gitu. Terus akhirnya saya coba untuk akses melalui YouTube maupun Instagram, ternyata wow, alat ini canggih banget gitu loh, untuk pelari apalagi gitu, untuk running, karena memang tujuannya untuk running ya ini ya Mas Awang ya. Alat iKinesis ini, nah alat ini itu dipasang pada tali sepatu. Nah, tali sepatu. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pasti catatan waktunya juga akan lebih real time pada hari itu juga, saat itu juga gitu. Kemudian ternyata ini alat juga bisa membantu analisis, ya, analisis dari gerakan sendi dengan 3 dimensi. Nah itu gampang banget ternyata. Gampang, bener-bener gampang. Gampangnya gimana? Ya gampangnya adalah cuma melalui smartphone. Jadi kita bisa melihat kelebihan apa pada tubuh kita, kekurangan apa saja, itu bisa dilihat melalui smartphone tersebut. Nah, hanya cukup dengan alat yang sangat seminimal mungkin, kecil banget, hanya dipasang pada tali. Itu sih, itu luar biasa sih. Jadi sampai sekarang saya masih penasaran Mas, jujur aja. Karena emang saya alatnya aja belum saya pegang gitu. Jadi begini, ada saya coba ya. Ya betul, jadi ada cerita sedikit. Kemarin tuh saya sempat ketemu teman, terus teman itu ngasih informasi terkait alat ini, dan kebetulan pemiliknya itu orang Perancis. Nah, yang benar, kita meminimalisir cedera. Kita nggak mungkin nggak cedera, pasti kita akan cedera. Tapi bagaimana caranya kita meminimalisir? Nah, kita perlu dilakukan asesmen, kita ada parameter tes, kita ada analisis. Nah, ini salah satu produk alat, ini bukan promosi ya. Ya, yang saya ketahui memang alat ini membantu. Karena kita jujur aja, kita omong kosong sebagai atlet, kita bisa melakukan sendiri, kita bisa menilai diri kita sendiri, kita nggak bisa. Kita butuh seorang coach, ya kan? Kita butuh seorang pelatih. Nah, alat ini juga menjadi salah satu virtual coach-nya kita, gitu. Makanya kenapa menurut saya, ya itu tadi, kata-kata luar biasanya banyak banget. Ya udah nggak sabar gitu lagi ya nanti ketika orangnya datang, ya sudah diorder, jangan lupa hubungi saya ya Mas. Ya, nanti tak hubungin Mbak Tri atau teman-teman yang lain di sini. Kalau berminat terkait dengan lari atau terkait dengan biomekanika bisa menghubungi saya. Oke, Mbak Tri, kira-kira kendala-kendala yang sering dihadapi oleh pelari itu apa bila tidak menggunakan iKinesis atau alat bantu running gait analysis semacam ini? Oke, jadi begini, memang atlet itu kan ada pelatih, kan? Pelatih kan tujuannya membuat program latihan. Tapi namanya pelatih, mereka juga harus membutuhkan seorang expert di bidangnya seperti biomekanik. Habis itu misalkan seumur cedera butuh dokter ortopedi, untuk sebelum return to sport butuh fisioterapis. Nah, tujuan dari alat ini, ya kan?
itu membantu pelatih juga dalam hal untuk mengevaluasi apakah si atlet ini sudah benar apa belum tekniknya. Karena apa? Karena kalau seandainya atlet ini sudah benar tekniknya, ya udah energinya kita pada saat kita melakukan aktivitas lari, kita nggak perlu menggunakan energi yang banyak. Kita hanya butuh seefisien mungkin gitu. Karena teknik kita sudah benar. Ya, tadi yang dijelaskan oleh Mas Arda, apakah footnya kita, kakinya kita, apakah itu termasuk dalam netral atau pronasi, supinasi. Nah, itu juga pengaruh sekali gitu. Jadi itu harus dijadikan sebuah dasar. Nah, ini sangat penting sekali alat ini. Jadi membantu untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di atlet. Jadi membantu pelatih. Jadi pelatih tinggal pegang aja handphonenya. Apabila jadi pelatih tinggal pegang handphonenya, si atlet ini melakukan latihan, entah interval, long run atau bagaimana, kita lihat kondisinya bagaimana. Kakinya sudah benarkah? Atau misalkan energinya bagaimana? Kekurangannya apa? Kebutuhannya apa? Seandainya misalkan pelatih ini kurang mengerti, ya kita bisa berdiskusi, berkolaborasi dengan para expert tersebut. Nah, makanya kenapa ini penting. Sangat penting. Iya. Betul sekali. Iya. Itu terkait ini ya teknologi ini kan semakin berkembang. Ya. Dan kalau misalkan tadi 2025 prestasinya akan lebih tajam, nah itu berkaitan juga dengan teknologi. Iya, benar. Nah, teknologi. Otomatis kita harus saling, mau nggak mau kita harus saling berkaitan. Kita nggak bisa berdiri sendiri, kita berjalan sendiri, nggak bisa. Jadi semuanya harus saling berkaitan. Tujuannya adalah untuk atlet prestasi. Untuk rekreasional ya untuk menjaga dirinya menjadi lebih fresh, lebih sehat, untuk menjaga kebugaran seperti itu. Iya. Itu terkait dengan pandangan sebagai atlet memiliki pelatih. Pertanyaannya sekarang bagaimana terhadap teman-teman yang berlari sebagai hobi atau sebagai rekreasi yang tidak memiliki pelatih? Apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk menggunakan alat itu atau bagaimana ya? Tentu saja mereka bisa. Karena alat ini kan sebagai virtualnya coach. Untuk coachnya virtual. Jadi mereka bisa menggunakan alat tersebut, di-download untuk aplikasi. Sekarang kan sudah banyak ada berbagai produk, salah satunya terobosan juga terbaru inovasi ini adalah iKinesis ini. Nah, ini membantu untuk menjalankan program latihan mereka. Apakah performanya sudah meningkat apa belum? Apakah catatan waktunya sudah meningkat apa belum? Apakah terjadi penurunan? Apakah terjadi peningkatan? Nah, apakah kalau saya baca juga, saya lihat itu aplikasinya juga berkaitan dengan strengthener. Betul, ya, betul ya? Betul, ya. Otomatis alat ini bisa mengetahui apakah kekuatan ototnya kuat atau lemah. Kalaupun kuat, kuatnya di bagian apa? Betul kalau sekali. Lemah di bagian apa? Nah, ini baru, kalau lemah berarti apa yang harus saya lakukan? Nah, itu menjadi suatu problem solvingnya mereka. Gitu. Luar biasa sekali ya. Jarang-jarang ada pelatih, atlet, dan orang Kemenpora ini cerita terkait dengan progres pelari. Kalau enggak atlet itu sendiri ya. Kita punya kesempatan yang luar biasa di pagi hari ini. Oke, terima kasih banyak Mbak Tri atas kesempatannya. Memang ketika nanti alatnya datang, saya akan berjanji, selain untuk Mbak Tri dan teman-teman yang ada di sini, kalau mau mengakses atau mencoba alat itu, saya persilahkan, silahkan hubungi saja di Kinetic X, nanti kita akan coba sama-sama untuk mengembangkan bersama. Karena mustahil perkembangan sport science tanpa teknologi yang mendukung itu. Terima kasih banyak waktunya Mbak Tri. Oke, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Nah, di sesi berikutnya ini ada narasumbernya kebetulan saya sendiri. Nah, saya akan coba sedikit cerita terkait dengan Kinetic X dan workshop yang ada di Kinetic X. Oke. Oke, jadi
Apabila teman-teman yang ada di sini ada pertanyaan atau berminat, silahkan bisa menuliskan di kolom chat berikut ini. Saya akan coba cerita sedikit, kasih waktu saya 15 menit. Jadi di tahun ini, Kinetic X akan mengadakan berbagai macam workshop. Yang pertama ada Human Track, yang kedua ada Force Deck, Force Frame, Northboard, Body Composition, Blood Flow Restriction, dan Virtual Training, serta Timing Gate System. Nanti iKinesis mungkin kita bisa masukkan bersama sebagai kegiatan yang kita freekan dan kita bantu untuk mengembangkan di Indonesia bersama. Bagaimana workshopnya? Workshopnya akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama webinar dan ada workshop. Webinar seperti yang kita lakukan saat ini, dan yang kedua ada workshop. Jadi kita akan jadikan 2 hari. Dan kebetulan memang kita akan coba undang para expert yang ada di bidangnya dan saling sharing, saling mengisi. Tidak menutup kemungkinan teman-teman yang ada di sini juga akan menjadi salah satu narasumber atau teman yang bisa bercerita. Dan yang menarik di sini, workshop itu akan kita investasikan seharga 500.000 dengan 150 webinar dan 350 workshop. Namun yang penting di sini adalah teman-teman yang sudah mendaftar di kegiatan webinar pada pagi hari ini, kita akan mendapatkan diskon. Jadi berlaku bagi peserta webinar kali ini. Jadi jangan sampai keluar dari grup, pantau terus kegiatan kita, akan ada banyak kegiatan bukan hanya yang berbayar, namun kegiatan-kegiatan secara volunteer juga kita akan lakukan. Nah, kapan pelaksanaannya? Di pelaksanaan kita akan coba dalam setahun ini ada 7 kali, mulai dari bulan Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, hingga Desember. Kita sudah rancang beberapa kegiatan yang akan bisa diikuti oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi jangan khawatir, misalnya Februari tidak bisa ikut, Mei kita bisa ikut, Juni, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apa yang kita lakukan? Misalnya, contoh, kita akan melakukan workshop terkait dengan Human Track atau 3D Movement Analysis yang sudah disampaikan oleh Mbak Tri tadi dan Mas Asep. Bagaimana pentingnya seseorang, baik atlet maupun sport entusias maupun mahasiswa, bisa memahami terkait dengan kasusnya. Jadi, ingat, stimulus yang salah akan memberikan respon yang tidak benar. Itu yang penting, sehingga kita akan mencoba untuk menerapkan teknologi dalam proses memantau kasusnya dan menentukan apa kendalanya, serta bagaimana cara membantunya. Contoh yang pertama, seperti Human Track, kita bisa melihat postur, stability, men-screening cedera ACL, gitu. Kalau ada yang teman-teman punya frozen shoulder, punya masalah di low back pain, atau di ankle sprain, kita bisa menggunakan Human Track ini sebagai pusat diagnosanya. Lalu kita bisa interpretasikan datanya bersama-sama. Yang kedua adalah force frame. Nah, hal ini juga penting yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Asep. Jadi alat force frame ini bisa mengukur mulai dari leher sampai ke ankle. Jadi cedera apapun atau mau meningkatkan performa gitu, kita bisa menggunakan force frame ini. Bagaimana kita bisa meningkatkan kalau kita tidak melakukan pengukuran? Nah, oleh karena itu penting dilakukan pengukuran. Salah satunya dengan force frame. Nah, kita akan coba nanti belajar bersama-sama terkait dengan kasus-kasus yang bisa dibantu oleh force frame. Berikutnya adalah Northboard. Nah, kalau teman-teman kemarin tahu, misalnya Mesut Ozil gitu, dia sudah pakai Northboard sejak lama, karena dia tahu bagaimana kekuatan hamstringnya. Mulai dari mencegah terjadinya cedera hingga meningkatkan performansnya. Selain untuk hamstring, dia juga bisa melihat low back pain, dia juga bisa men-screening cedera ACL, dan melihat kekuatan otot secara eksentrik. Nah, kalau di Liga Eropa, di Liga Inggris, itu rata-rata atlet dan klubnya sudah menggunakan ini. Dan di Indonesia, apakah sudah ada? Sudah ada di Kinetic X Jalan Musi nomor 20. Kemarin beberapa tim elit
mulai dari futsal, mulai dari sepak bola juga menggunakan ini, timnas sepak bola juga menggunakan ini, dan beberapa klub Liga 1 misalnya Persebaya dan lain sebagainya juga menggunakan ini. Selain itu ada workshop terkait dengan body komposisi. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi ketika kita ingin meningkatkan kekuatan, mencegah terjadinya cedera, atau menurunkan berat badan, seringkali kita melakukan aktivitas atau melakukan olahraga yang tidak terukur. Nah, di alat ini kita bisa membantu dalam proses itu, meningkatkan kekuatan, bagaimana progresnya, mulai dari bagian atas hingga bagian bawah. Berikutnya adalah force deck atau yang sering disebut force plate. Nah, ini memang di beberapa kampus memiliki alat ini, namun memang terbatas untuk mengaksesnya, sehingga kalau teman-teman yang ada di sini mau belajar dan mau memahami lebih dalam terkait dengan force deck atau force plate, kalian bisa berdiskusi atau bermain di Kinetic X gitu. Apa saja yang bisa digunakan dalam proses penggunaan force plate ini? Ada banyak, seperti misalnya ankle sprain, injury pada lutut, atau hip, shoulder, jump and landing. Banyak sekali, sekitar ada 25 tes yang bisa dilakukan di sini, dan kalian bisa memilih salah satunya. Berikutnya adalah blood flow restriction. Ini teknologi terbaru. Kalau teman-teman kemarin pernah tahu tentang Olimpik, jadi beberapa atlet Olimpik itu menggunakan blood flow restriction ini untuk meningkatkan kekuatannya. Karena apa? Karena dengan beban yang ringan atau dengan tanpa beban, tapi kita menggunakan blood flow restriction itu sama dengan menggunakan beban. Salah satu riset terbaru adalah ketika seseorang melakukan overhead squat dengan beban 100 kilo dan menggunakan blood flow restriction ini dengan beban 30 kilo, itu perkembangan kekuatannya hampir sama, sehingga kita bisa simpulkan dengan beban yang ringan kita bisa mendapat hasil optimal menggunakan blood flow restriction. Di Australia alat ini sangat familiar, namun di Indonesia memang sangat terbatas. Nah, oleh karena itu tugas kita saling untuk memahami dan mengetahui lebih dalam terkait dengan alat-alat yang dapat membantu proses pelatihan. Bukan hanya pelatihan, tapi teman-teman yang cedera juga bisa dibantu dengan alat ini untuk meningkatkan massa otot, meningkatkan kekuatan, dan daya tahan otot. Yang terakhir di sini, selain muscle strength test, body komposisi, kita juga bisa memiliki timing gauge system atau Fitlight. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat neuroscientist dari Amerika itu mengembangkan Fitlight untuk melihat cognitive training, reaction time, agility, speed, dan support untuk RTS atau return to sport. Sehingga alat ini penting digunakan baik teman-teman yang meningkatkan performa, baik teman-teman yang mencegah terjadinya cedera, atau sedang cedera dan melakukan pelatihan kembali lagi dalam olahraga. Dan di Amerika, alat ini sudah dikembangkan oleh para pakar neuro terkait dengan riset-riset yang sudah dipublikasikan. Jadi teman-teman yang mau riset gitu, kita juga terbuka tangannya dan membantu proses riset itu. Ada beberapa dosen yang bekerja sama, bukan hanya dosen, tapi kampus juga bekerja sama dengan Kinetic X dalam proses penelitian. Nah, apa yang kalian dapatkan ketika mengikuti kegiatan ini? Contoh misalnya ketika mengikuti force frame atau injury prevention in groin muscle. Di hari pertama, kita akan mendapatkan materi 2 hingga 3 jam terkait dengan anatomi tubuh, biomekanika olahraga, cedera olahraga, dan tes pengukuran. Nah, hal ini penting untuk memberikan basic kepada kalian yang ada dalam dunia olahraga. Di hari kedua, kita akan mendapatkan kursus sehari pengenalan force frame, operasional, interpretasi data, bagaimana cara membaca data, dan mengkomunikasikan kepada klien maupun atlet. Lalu kita juga memiliki tambahan, yaitu korelasi pada kasus tertentu. Misalnya paha dalam dan paha luar, bagaimana hubungannya dengan sepeda,
atau paha dalam dan paha luar, bagaimana hubungannya dengan pelari. Ini penting untuk kita ketahui bersama, sehingga penerapan sport science atau ilmu keolahragaan bisa optimal di Indonesia. Nah, ini slide yang paling ditunggu-tunggu, yaitu slide di akhir kegiatan kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya selaku panitia memohon maaf, dan apabila kita mau bersama-sama untuk meningkatkan pengetahuan, kalian bisa join di Sobat Kinetics, yaitu dengan cara tidak keluar dari grup WA, karena akan ada banyak informasi pengetahuan yang kami share di sana. Yang kedua, kami akan membagikan 5 voucher terkait dengan kegiatan ini. 2 voucher free datang ke Kinetic X senilai 800.000 dan 3 dari Pocari Sweat goodie bag dan voucher OVO 50.000 untuk peserta yang paling aktif. Caranya bagaimana? Caranya itu tadi, screenshot dan berikan review terbaik, lalu mention ke 3 teman kalian di Instagram dan mention Kinetic X. Kami akan memilih. Kalau kalian di area Jawa Timur, kalian akan mendapatkan 2 kesempatan untuk trial test gratis di Kinetic X. Namun kalau kalian di luar Jawa Timur, jangan khawatir, kami akan kirimkan OVO senilai 50.000 untuk 3 orang, jadi 150. Dan kami akan kirimkan goodie bag dari Pocari Sweat. Oke, tuku salak nang Cak Suro, lek ono salah kula nyuwun sepuro. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini, silahkan open dulu kameranya dan kita foto bersama. Bisa dibantu teman panitia, Mas Reza. Mbak Nurul Hikam, boleh dibantu untuk share screen dan diberikan komando. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nurul Hikam. Waktu dan tempat disilahkan. Baik Bapak, terima kasih. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, dimohon untuk seluruh peserta untuk menyalakan kamera karena kami akan foto bersama. Saya hitung dari sini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh peserta. Webinar kali ini sangat luar biasa dengan pemateri-pemateri hebat. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu narasumber karena telah berbagi ilmunya pada hari ini. Antusias peserta kali ini sangat luar biasa sekali. Mereka sangat bersemangat bertanya di kolom chat komentar. Untuk nanti yang belum mendapat kesempatan untuk bertanya, bisa langsung menghubungi Bapak Ibu narasumber melalui. Sebelum mengakhiri acara, kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk melakukan presensi akhir yang akan dibagikan di kolom chat Zoom, di mana nanti di situ akan mendapatkan sertifikat webinar Kinetic X pada hari ini. Dan jangan lupa untuk peserta untuk mengakses YouTube Kinetic X untuk melihat hasil webinar pada hari ini. Barangkali ada teman-teman dari peserta yang ada di sini belum bisa mengakses, bisa disampaikan. Baik, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Semoga acara hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ke tempat jahit Pak Qadir, tak lupa membawa peniti. Terima kasih sudah hadir, semoga ilmunya berkenan di hati. Saya Nurul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Arda, Mas Asep, Mbak Tri, dan panitia yang ada di sini, serta tak lupa peserta yang kami cintai dan kami hormati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Sawang, terima kasih semuanya. Mohon izin undur diri. Terima kasih Mas, mohon izin undur diri ya.